Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan pembelajaran tematik buku 5C tentang interaksi sosial dan tangga nada. Adapun tujuan pembelajaran kita di kali ini di pembelajaran buku 5C subtema 1 pembelajaran 2 dan 3. Yang pertama adalah lebih tepatnya misalkan membahas pembelajaran SBDP dan IPS. Tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat membedakan tangga nada mayor dan minor beserta contoh-contoh lagunya. Yang kedua, siswa dapat memahami makna interaksi sosial. Yang ketiga, siswa dapat membedakan interaksi manusia dengan lingkungan. Ya, seperti yang kalian telah pelajari di 5B, bahwa tangga nada diatonis itu terbagi menjadi 2. Yang sekarang Miss bahas adalah tangga nada diatonis mayor, ya. Miss akan ulas kembali, akan bahas kembali, ya. Ciri-cirinya tangga nada diatonis mayor itu bersifat riang gembira, lagunya semangat, ya. Diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian jarak interval tangga nadanya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, dan setengah. Dimulai dari 1 dan diakhiri setengah, ya. Di sini ada 5 lagu. Yang pertama adalah Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, Bintang Kecil, Pamanku Datang, dan Indonesia Raya. Ini 5 contoh lagu diatonis mayor. Nah, yang kedua, tangga nada diatonis tadi terbagi menjadi 2, yaitu mayor dan minor. Oke. Untuk minor, kebalikan dari tangga nada diatonis mayor. Kalau minor, ciri-cirinya bersifat sedih, kurang semangat, diawali dan diakhiri dengan nada la, ya. Jadi kan tangga nada itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi kalau diatonis minor diawali dan diakhiri dengan nada la. Jarak intervalnya adalah 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Kemudian contoh lagunya di sini nih, kalian lihat judul lagunya dan cari tahu coba kalau yang belum pernah mendengar, ya. Ini lagunya sedih-sedih, nak. Yang pertama lagu Syukur, kemudian Gugur Bunga, Himne Guru, ya, Ibu Kita Kartini, kemudian Indonesia Pusaka. Ini 5 judul lagu pada tangga nada diatonis minor. Nah, sesudah kita membahas pembelajaran SBDP, yang kita bahas pembelajaran berikutnya adalah tentang pembelajaran IPS, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial. Sebagaimana kita tahu, sebagai manusia, kita makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain, ya. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Contoh paling gampang deh, paling simple. Misalnya kita mau makan. Kalau mau makan kita butuh apa tadi? Nasi, ya. Nasi kita harus beli dari mana? Dari warung, ya. Atau dari tempat pembelian pembelian beras secara besar. Nah, beras ini dari mana? Dari petani, ya. Kemudian kita butuh sayur dari mana? Dari petani atau dari perkebunan. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri. Bahkan untuk urusan makan kita aja, kita membutuhkan bantuan orang lain. Ya, masa kalau kita nanam dulu keburu lapar, ya. Nah, sebagai makhluk sosial, kita melakukan namanya interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam masyarakat, ya. Hubungan timbal balik. Petani menyiapkan beras, kita membeli beras kepada mereka, ya. Jadi mereka mendapatkan uang, kita sebagai individu yang lain mendapatkan beras. Itu timbal balik, ya. Atau saling mempengaruhi. Nah, kemudian interaksi ini pun bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, ya.
Jadi apa tadi pengertian interaksi sosial? Iya betul, hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam masyarakat. Nah, di dalam interaksi sosial ada syaratnya, ya. Yang pertama komunikasi. Komunikasi bisa terjadi secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung, contohnya kita bertatap muka, ngobrol, itu berarti secara langsung. Secara tidak langsung, melalui telepon, melalui video call, melalui email, melalui surat, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah kontak sosial, ya. Salaman, berjabat tangan, ya. Ini namanya terjadi kontak sosial. Oke. Nah, di dalam interaksi sosial terdapat ciri-cirinya. Yang pertama, jumlah pelaku bisa 2 orang atau lebih, ya. Yang kedua, ada tujuan yang ingin dicapai, ya. Kita melakukan interaksi itu tujuannya mau apa, ya. Yang ketiga, ada dimensi waktu, ya. Masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Kemudian ada komunikasi. Di sini kalian lihat gambarnya. Ini adalah contoh komunikasi pada masa dahulu, ya, melalui telepon sederhana yang dibuat dengan menggunakan kaleng, ya. Jadi seperti itu namanya terjadi komunikasi. Nah, kemudian di gambar yang berikutnya adalah terjadi sebuah interaksi atau kerjasama membersihkan lingkungan. Oke. Nah, selain ciri-ciri juga ada syaratnya. Syaratnya, ya. Syaratnya yang pertama adalah sugesti. Sugesti adalah keinginan yang timbul pada seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam kehidupan sosial. Yang kedua adalah imitasi. Secara harfiah, imitasi berarti kita meniru, ya. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi sifat ingin menjadi sama dengan orang lain akan membentuk kepribadian yang melekat pada seseorang. Yang keempat adalah empati, yaitu kita merasakan perasaan orang lain pada diri kita sendiri. Yang kelima adalah simpati, perasaan hormat, respek, kasih kepada orang lain, tetapi tidak seolah-olah kita mengalami akan hal tersebut. Kalau empati, kita merasakan, ya, teman kita bersedih, kita merasakan apa yang dia alami, seperti itu kalau empati. Kalau simpati, kita hanya memiliki rasa hormat, kita respect, kita membantu, kita memberikan belas kasih, tapi kita tidak merasa mengalami hal tersebut. Motivasi adalah bentuk dorongan yang diberikan untuk seseorang agar dia ingat kembali mengenai visi dan misi yang akan dicapai, ya. Motivasi itu dorongan. Nah, itulah tadi syarat terjadinya interaksi. Nah, manusia, tadi seperti Miss bilang, manusia tidak hanya interaksi dengan sesama manusia. Manusia juga melakukan interaksi dengan lingkungannya, ya. Interaksi manusia dengan lingkungan sama adalah proses timbal balik atau saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan. Lingkungan itu memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Dan lingkungan juga membutuhkan manusia untuk memelihara dan melestarikan. Ya, lingkungan alam yang akan dibahas di sini adalah lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Jadi sudah terbentuk nih oleh Allah. Itu adalah lingkungan alam. Nah, lingkungan alam terbagi lagi menjadi 2, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah
segala benda hidup yang ada di lingkungan, contohnya hewan dan tumbuhan. Nah, komponen abiotik adalah segala benda yang tidak hidup yang ada di lingkungan, contohnya tanah, suhu, curah hujan. Nah, komponen biotik dan abiotik juga bisa terjadi interaksi, ya. Misalnya, kamu melihat sebuah akuarium. Di dalam akuarium itu pasti ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotiknya apa yo? Sebutkan coba. Ikan. Terus apa lagi yang biasanya ada di akuarium? Ikan, udang, ya. Kemudian kalau mis itu akuariumnya ada cacing karena itu makanan ikan. Nah, interaksinya dengan abiotik adalah mereka butuh air, kemudian butuh suhu, ya. Kemudian di bawah-bawahnya biasanya ditaruh pasir. Iya, jadi seperti itu terjadi interaksi yang saling membutuhkan. Oke, kemudian, nah, bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan? Tadi, interaksi manusia dengan alam itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kita menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, kita mendominasi alam. Kalau kita menyesuaikan diri dengan alam, contohnya adalah petani itu atau orang-orang yang berhubungan dengan alam, pekerjaan yang berhubungan dengan alam biasanya saat ingin melakukan sesuatu melihat keadaan cuaca. Ya, di sini contohkan petani kalau mau menanam mereka lihat dulu musimnya, ya, apakah musim penghujan atau musim kering. Karena kalau sawah itu membutuhkan banyak air, ya. Yang kedua, kalau nelayan mau berlayar, mau mencari ikan, mereka lihat dulu nih cuaca pada hari itu apakah berbahaya atau tidak. Jadi itu manusia menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, interaksinya adalah manusia mendominasi alam. Ya, jadi manusia memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, di suatu daerah sudah mengalami kekeringan, ya, biasanya TNI Tentara Nasional Indonesia itu langsung membuat hujan buatan, bekerjasama membuat hujan buatan dengan menggunakan di sini contohkan helikopter besar, kapal besar, ya, yang membawa biasanya kalau kalian mau tahu itu campuran garam, ya, prosesnya, dan nanti dilemparkan ke udara. Jadi seperti itu. Jadi mereka membuat hujan buatan yang bermanfaat, tapi hanya untuk di daerah tersebut, di daerah yang sudah mengalami kekeringan. Itulah contoh interaksi manusia yang mendominasi alam. Jadi manusia menggunakan pengetahuan mereka untuk ini yang sangat bermanfaat, ya, untuk daerah-daerah yang biasanya sudah mengalami kekeringan. Oke, sampai di sini pembahasan Miss tentang pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran subtema 1, pembelajaran 2 dan 3, tepatnya pembelajaran SBDP dan IPS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.